Halo, selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Masih bersama saya Kristi dan masih bersama dengan Prof. Yulianto. Prof, pengembangan soft skill tentunya tidak jauh-jauh nih gitu ya tentang pengimplementasiannya ke dunia kerja, ke dunia industri. Mahasiswa juga harus bisa menghadapi dunia kerja saat ini seperti itu ya Prof ya. Lalu bagaimana Prof Unila dalam kemitraannya dari institusi-institusi yang ada? Bagaimana untuk mendorong mahasiswanya? Apakah sudah ada kerjasama? Apakah ada hal-hal atau strategi lain yang ditawarkan Unila, Prof? Silakan. Oke, Mbak Kristi. Jadi Unila ini ada unit pelaksana teknis pengembangan kerjasama dan layanan internasional. Nah, tugas dari yang disebut PKLI tadi ya, tugas PKLI ini adalah membuka kerjasama-kerjasama. Baik. Baik dunia industri, pemerintah, swasta, ya, semua mereka yang buka, baik tingkat nasional maupun internasional. Nah, jadi dari mereka itu kita mencoba mengkaitkan di mana kerjasama yang bisa dilakukan oleh kemahasiswaan, yaitu berbagai perusahaan-perusahaan se-Indonesia. Ya, jadi melalui PKLI kami sudah mengadakan kerjasama sekitar 147 BUMN di Indonesia ini ya, dan hampir 300 perusahaan, baik itu perusahaan swasta, UMKM maupun kelompok masyarakat. Jadi melalui PKLI mereka mencapai link-link itu untuk pengembangan mahasiswa kami. Oke, baik. Tapi Prof, berarti mahasiswa Unila boleh melakukan magang atau PKL tersebut nggak hanya di wilayah Lampung saja ya Prof? Seperti itu ya Prof? Wah, ini juga sejajar dengan program MBKM Mendikbud itu, bahwa kan mahasiswa cuma 60% kuliah di prodinya atau kampusnya, 40% di luar. Tentunya ini akan dimanfaatkan oleh kita, program-program kita untuk dimagangkan di perusahaan-perusahaan, untuk bekerja di masyarakat, supaya mereka dapat soft skill dari kegiatan itu. Nah ini jadi sangat pas betul gitu ya dengan program MBKM ini, pengembangan soft skill mahasiswa kan lebih bagus gitu. Jadi dia tidak pinter di prodinya aja, tahu tentang prodinya aja ya. Misalnya orang ekonomi mau belajar tentang penjualan tanaman pertanian, dia bisa ikut mata kuliah. Jadi diperbolehkan dari Unilanya sendiri ya Prof Jadi ya? 40% 40% dari mata kuliah yang ditempuh itu bisa diambil dari di luar prodi dia dalam satu universitas, ataupun di prodi di luar Universitas Lampung, ataupun se-Indonesia. Nah itu yang penting, mereka kan kerjasama dulu tuh antar universitas, antar perusahaan, atau nah inilah untuk membantu mahasiswa kita. Berarti penghitungan SKS-nya nanti tetap sama dan mahasiswa tidak jadi terlambat untuk lulus kan Prof? Enggak, itu ya? sudah ada. Ini kan sekarang lagi perombakan kurikulum sesuai MBKM tersebut. Jadi nanti menyesuaikan. Jadi mata kuliah yang ini mungkin pertukaran ya. Mahasiswa contoh misalnya dari UI ke Lampung, dari Lampung ke UI, ini saling ini sekarang bisa. Mau mengetahui tentang ilmu apa di universitas apa, ikut ke sana. Sekarang luar biasa. Berarti hal ini harus dimanfaatkan sekali untuk mahasiswa Unila sendiri ya Prof ya sebenarnya ya. Oke, baik Prof. Lalu sejauh ini Prof, kalau menurut pandangan Prof sendiri, apakah mahasiswa Unila saat ini kan sudah dibuka nih jalannya sama Unila, ada kemitraan-kemitraan yang tadi muncul. Apakah mahasiswa Unila sudah memanfaatkannya dengan baik, Prof? Ya, manfaatkan secara maksimal belum. Ya karena program ini kan baru 2 tahun ini gitu ya. Jadi mungkin mahasiswa terakhir, kemudian mahasiswa yang ikut serta dalam beberapa program magang yang disediakan oleh CCED gitu ya, atau UPT PKK tersebut gitu. Itu Mbak Kristi. Oke, lalu Prof, saya penasaran Prof, di mahasiswa Unila ini, apakah menurut pandangan Prof, mahasiswa Unila banyak yang sudah bekerja, maksud saya, banyak yang sudah bekerja sebelum lulus, atau mereka sudah lulus langsung dapat pekerjaan, atau seperti apa kalau menurut pandangan Prof sendiri, Prof? Ya, jadi memang terkait dengan kelulusan mahasiswa ini,
saya masih melihat orientasi mahasiswa masih menjadi pegawai negeri. Masih pegawai negeri ya, Ya. ininya ya, mayoritas masih pengen jadi pegawai negeri gitu ya, Iya. Prof. Sehingga pada saat tes gagal, akibatnya kan Menunggu. tidak bekerja, Ya. terkesan kan nganggur. Yang terlihat saja kami melakukan tracer study itu dari kan kita meluluskan setiap tahun itu kira-kira 5.000 mahasiswa. Paling yang bekerja baru 10% itu. Mhm. Ya itu, jadi karena produk lama itu masih berorientasi pada hard skill saja ya. Saya punya keahlian bidang ini, saya bisa akan kerja di situ. Padahal ya dengan ilmu yang ada, dia pun harusnya bisa kerja dimanapun kalau punya ditunjang oleh soft skillnya dari mahasiswa itu, gitu loh. Itu Mbak Kristi. Berarti mahasiswa jadi seharusnya memang tidak kaku ya gitu ya, Prof Ya. ya. Harus bisa beradaptasi, nggak hanya di misalnya prodinya manajemen ya, saya harus bekerja di manajemen juga, nggak harus seperti itu juga, Prof ya, sebenarnya. Bisa saja dari kerjanya di Iya. tambang, kerja di mana, tergantung dia mau mengembangkan soft skill apanya gitu loh. Baik, lalu sebenarnya Prof melihat hal-hal tersebut gitu ya. Sebenarnya apa yang Prof lihat? Adakah kendala yang sangat menyulitkan mahasiswa ataupun dari Sivitas Akademika dari Universitas Lampung sendiri melihat hal tersebut, Prof? Ya, memang yang menjadi persoalan kan bahwa kompetisi untuk menjadi pegawai ini luar biasa ketatnya ya. Mau di daerah, mau di nasional, maupun di internasional. Nah ini kan tentunya membuat hambatan bagi para lulusan universitas khususnya UNEL untuk menjadi ataupun dapatkan pekerjaan. Nah makanya atas dasar itu UNILA tersadarkan untuk merubah kurikulumnya di samping hard skill yang dimiliki mahasiswa melalui akademik dan juga hard skill non akademik. Nah bersyukurlah pada kondisi ini rektor kita Pak Koromani itu mendorong, oh iya harus disiapkan mahasiswa untuk persiapan karirnya ke depan gitu. Supaya yang menurut research tadi baru 10% bekerja, mungkin nanti bisa meningkat dengan bekerja, entah bekerja sendiri, buka usaha, wirausaha, seperti itu Pak Kristi. Lalu bagaimana sih Prof, himbauan Prof gitu ya untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa yang ada di Universitas Lampung untuk ayo lebih giat lagi jadi mahasiswa yang nggak hanya hard skill-nya aja, tapi soft skill-nya juga harus dikembangkan dan bisa menjadi mahasiswa atau lulusan yang unggul nantinya dan dapat bersaing tentunya. Silakan Prof. Ya, saya berharap kalau mahasiswa yang baru mudah-mudahan bisa kita arahkan sesuai dengan rancangan kita yang sekarang bangun. Tapi yang akan lulus ini barangkali kita harus melakukan sosialisasi kepada mereka, menjemput mereka untuk persiapan jadi lulusan. Mereka kita panggil untuk mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan pengembangan soft skill supaya nanti dia pada saat mencari pekerjaan dia tidak ada kendala gitu. Nah itu, seperti itu Mbak Kristi. Baik, terima kasih Prof atas informasinya, atas penjelasan yang sudah disampaikan dalam dialog spesial episode kali ini. Terima kasih juga Mbak Kristi. Ya, Metro TV Lampung, saya sudah perjumpaan kita pada siang kali ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga ayo laksanakan vaksinasi. Saya Kristi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.